Kembali lagi bersama saya Ibu Asyifah Laili di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Santri SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Insya Allah hari ini kita mau melanjutkan materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan kebangsaan. Itu jadi kalau yang namanya interaksi sosial itu pasti ada dong pengaruhnya terhadap kehidupan sosial kita sama kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Sebelum memulai kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah kompetensi dasarnya ini ya. Dan tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mengetahui apa itu mengidentifikasi dulu ya pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Terus yang kedua, kalian akan mengidentifikasi jenis-jenis mobilitas sosial. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, pernah nggak sih kalian itu melihat ada orang dari yang sebelumnya misalnya orang biasa-biasa aja nih, kemudian dia sekarang jadi terkenal banget? Banyak dong ya pasti, apalagi di zaman yang sekarang serba internet gitu, segala sesuatunya mudah banget kita dapatkan informasinya seperti itu. Nah, contoh nih, perhatikan gambar berikut ini yuk. Mungkin ada yang tidak asing ya dengan dua gambar atau dua tokoh yang ada di hadapan kalian ini. Beliau adalah salah satunya adalah pendiri Facebook, dan juga pernah lihat mukanya? Asing nggak? Ya, kalau yang asing ini namanya Jack Ma. Ya, kalau misalnya kita lihat nih, profilnya beliau gagalnya apa sih? Beliau pernah gagal tes sekolah dasar 2 kali. Terus gagal tes sekolah menengah 2 kali, gagal ujian masuk universitas 2 kali, gagal melamar ke Harvard Business School 10 kali, Masya Allah. Terus kunci keberhasilannya apa? Belajar mengamati dari dan kritis, selalu bertanya dan peduli dengan sekitar, mempertanyakan masalah dan mencari solusi ketika orang lain hanya melihat masalah. Jadi kata beliau, kegagalan yang paling buruk adalah menyerah. Jadi meskipun gagalnya berkali-kali, kita nggak boleh menyerah gitu ya. Nah, kalau Mark ini beliau pendiri Facebook. Dari awalnya beliau tuh cuman bikin satu sistem ya, satu situs buat teman-temannya aja, kemudian akhirnya berkembang menjadi sebuah proyek Facebook ya. Mungkin kalian gak asing gitu ya mendengar kata Facebook seperti itu. Banyak banget nih orang-orang yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, kemudian akhirnya terkenal bukan karena sensasi ya, tapi karena kreativitas, karena keahlian dan lain sebagainya. Bisa jadi salah satunya nanti adalah kalian sendiri seperti itu. Nah, kan kalau misalnya kita melakukan interaksi itu bisa menyebabkan banyak hal ya. Penting banget gak sih berinteraksi? Penting dong ya, karena kita sebagai makhluk sosial, gak mungkin nih baju yang kita kenakan atau makanan yang kita makan itu misalnya berasnya dari mana sih? Berasnya dari para petani. Pakaian yang hari ini kita gunakan ada yang menenun, ada yang menjahit dan lain sebagainya. Pasti kita butuh banget interaksi sama orang lain gitu. Nah, salah satu dampak dari interaksi itu adalah adanya mobilitas sosial. Pernah dengar kata mobilitas atau mobile phone gitu ya, seringnya gitu. Handphone yang bisa dibawa kemana-mana gitu misalnya. Mobilitas sosial secara bahasa gitu ya, secara istilah adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Jadi tadinya status sosialnya apa nih? Status sosialnya sebagai seorang pelajar SD, kemudian dia naik kelas atau lulus dari sekolah dasar.
status sosialnya berubah menjadi siswa SMP. Dia naik lagi ke jenjang berikutnya, berubah lagi statusnya menjadi pelajar SMA. Terus lulus lagi, berubah statusnya, misalnya ada yang menjadi mahasiswa, ada yang menjadi businessman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian mobilitas sosial itu apa sih? Asal kata mobilitas sosial. Nah, ini kita untuk pertemuan ini kita lebih memfokuskan pada bahasan tentang mobilitas sosial seperti itu ya. Nah, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yakni mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kayak handphone mobile aja mudah dipindahkan gitu ya. Segala sesuatu sekarang udah banyak yang mobile. Itu berarti artinya banyak berpindah atau banyak bergerak, mudah dipindahkan maksudnya. Nah, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi sosialnya di sini orang ya, atau sekelompok masyarakat. Oke, kemudian, nah jenis-jenis mobilitas sosial itu ada apa aja sih? Gitu. Ada dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Kalau misalnya mobilitas sosial vertikal itu apa? Nih, mobilitas sosial vertikal artinya adalah perpindahan individu atau kelompok sosial dari satu status sosial ke status sosial lainnya yang sifatnya tidak sederajat. Maksudnya gimana tuh? Ya, dari yang tadinya SD berubah jadi SMP, berubah jadi SMA gitu. Berarti kan dia mengalami kenaikan tingkat gitu ya. Kenaikan status sosial semakin naik, atau nggak sederajat dong. SD kan nggak sederajat sama SMP, atau nggak sederajat sama SMA. Nah, jenis mobilitas sosial vertikal itu ada dua, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Sebentar. Kemudian mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing adalah perpindahan individu atau kelompok sosial dari satu status sosial yang satu ke status sosial ini yang sifatnya tidak sederajat. Jadi ini naik ya, maaf. Dalam hal ini orang-orang berkelas sosial rendah mengalami kenaikan ke kelas sosial yang lebih tinggi. Atau misalnya nih tadinya Jack Ma kan nggak terkenal, terus ya pernah gagal berkali-kali, akhirnya beliau mencoba dan akhirnya berhasil bikin sebuah perusahaan raksasa. Atau pernah tahu Ruben Onsu? Ya, Ruben Onsu itu salah satu artis ya yang sekarang banyak banget bisnisnya di mana-mana seperti itu. Sama kayak siapa lagi yang kalian ketahui? Banyak ya sekarang kalau artis-artis dadakan yang muncul di media sosial seperti itu. Nah, ini dia mengalami kenaikan kelas sosial yang lebih tinggi. Atau ada juga nih, siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Beliau adalah Bapak almarhum ya, B.J. Habibie. Contoh mobilitas sosial naik. Contohnya gimana sih? Ibu Raisa adalah seorang guru PKN di salah satu SMP. Setelah memenuhi persyaratan yang ada, Ibu Raisa diangkat menjadi kepala sekolah. Dari yang tadinya guru biasa, akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah. Itu namanya mobilitas sosial naik. Kan satu sosial naik. Social climbing istilahnya. Atau seorang ayah yang sebelumnya menjadi kepala bagian pada sebuah perusahaan diangkat menjadi manajer atau menjadi direktur. Berarti itu naik. Sama nih kayak B.J. Habibie, dari awalnya beliau adalah seorang wakil presiden, naik diangkat menjadi kepala negara. Banyak ya yang seperti itu. Kemudian contoh mobilitas sosial vertikal turun. Nah, ini maaf bukan contoh tapi pengertian.
adalah perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih tinggi menuju kelas sosial yang lebih rendah. Dalam hal ini, orang berkelas sosial lebih tinggi mengalami penurunan ke kelas sosial yang lebih rendah. Dulu banyak banget tuh misalnya perusahaan-perusahaan raksasa juga gitu. Tapi ini lebih kepada orangnya sih ya. Kalau ini kan ke bendanya atau ke perusahaannya. Kayak dulu pernah booming banget BlackBerry, booming banget Nokia gitu. Nah, itu tuh sampai akhirnya turun karena banyak pesaing. Terus orang yang berkelas sosial lebih tinggi mengalami penurunan ke kelas sosial yang lebih rendah. Banyak ya, contohnya ada nih. Contohnya di slide berikutnya. Nah, beliau salah satu presiden kita ya, Bapak Soeharto. Nah, beliau juga mengalami vertikal turun. Jabatannya diturunkan dari seorang presiden. Gitu ya, sama waktu itu diturunkan jabatannya seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah Pak Anton adalah seorang kepala bagian di kantornya. Karena melakukan suatu kesalahan, maka kedudukan Pak Anton diturunkan menjadi pegawai biasa. Apa yang terjadi pada Pak Anton adalah contoh mobilitas sosial vertikal turun yang terjadi pada seorang individu. Tuh. Mobilitas sosial vertikal turun dapat terjadi karena memasuki masa pensiun, turun jabatan atau dipecat seperti itu. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah mobilitas horizontal. Kalau tadi ada mobilitas vertikal itu ada dua, yaitu climbing sama sinking, naik dan turun. Kalau mobilitas horizontal hanya satu, karena dia sejajar gitu. Dia nggak mungkin naik, nggak mungkin turun. Nah, apa sih mobilitas horizontal? Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atas kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seorang. Jadi sama, misalnya contohnya ada di slide berikutnya. Contoh mobilitas sosial horizontal. Pak Zainuri pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Jadi dia pindah sekolah tapi jabatannya tetap sebagai kepala sekolah. Terus Bu Halisa pindah ke sekolah lain tapi masih tetap menjadi guru. Pak Tarno, ini maaf ya, bukan 4 tapi 3. Kerja ke perusahaan lain tapi masih tetap menjadi karyawan, seperti itu. Jadi nggak tahu ya, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang, gitu ya, baik itu naik ataupun turun ataupun sederajat, gitu. Itu terjadi akibat dari adanya interaksi sosial juga, gitu. Seperti itu. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami. Dan semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.